Hai semua, kenalin gue Kelly Liviana and this is my very first YouTube video. Seneng banget. Thank you ya buat teman-teman yang udah selalu support dan nyemangatin untuk akhirnya aku memberanikan diri bikin YouTube ini. So, hari ini aku akan bahas apa sih skincare item yang benar-benar essential dan perlu ada di skincare rutin kamu. Karena ketika misalnya aku bahas-bahas skincare atau review-review skincare di IG, ada beberapa yang nanya, "Kak, emang yang harus ada itu apa ya? Kan banyak banget nih soal produknya, emang perlu semua ya?" So today, I think I'm gonna share my tips or apa sih yang menurut aku bener-bener kulit kamu perlu supaya kulit kita tetap sehat dan terawat. Oke? Yes. Yang pertama, menurutku sebenarnya kulit kita itu tuh nggak perlu segitu banyaknya. Jadi in instant, your skin just need to be cleansed and then well moisturized and then used to be put on sunscreen. So, yang pertama, of course, adalah cleanser. You need a good cleanser to keep your skin healthy. Apa aja sih cleansernya? Menurut aku, I'm strong believer to double cleanse. Jadi, kamu untuk menjaga kulit kamu tetap sehat, menurutku kamu perlu do double cleanse. Yaitu yang pertama, kamu pakai dulu cleanser yang kasarnya oil base. Jadi dia bisa ngerontokin tuh semua sisa-sisa makeup, sisa-sisa sunscreen kamu, dan juga build up kotoran yang sudah terkumpul itu bisa diluruhkan sama si oil cleanser itu. Misalnya ada cleansing oil, ada cleansing balm, itu udah banyak banget di pasaran. Untuk produk nanti aku at the end of this video aku akan kasih tahu aku pakainya apa ya. Oke, lalu yang kedua, setelah kamu pakai si oil based cleanser itu, you need a really good face wash. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah hindari sebenarnya face wash yang terlalu bikin kulit kamu kering. Jadi ketika misalnya nih kamu pakai face wash yang udahnya tuh kayak keset gitu, it's not a good sign actually because sabun cuci muka yang justru terlalu bikin kulit kamu kering itu selain ngerontokin minyak-minyak, tapi dia juga ngerontokin minyak bagus yang sebenarnya diperlukan untuk kulit kamu tuh terhidrasi atau termoisturasi secara natural. Jadi it's not a really good option if you use like a very foamy face cleanser itu. Jadi aku akan rekomend kamu sebenarnya pakai face cleansernya hindari yang mengandung SLS, yang mengandung busa banyak gitu, deterjen. No ya. Oke. Yang kedua, menurutku kamu tuh juga butuh exfoliator. Jadi misalnya kan setiap hari kulit kita ini akan mati nih, maksudnya dia akan ngerontokin itu. Nah, kayak a lot of skin problems, mau itu komedo, mau itu whiteheads, acne, itu tuh seringkali sebenarnya terbentuk karena adanya sel kulit mati yang terkumpul gitu loh, yang kayak build up that skin cell. So to get rid of that, untuk menghilangkan itu, kamu perlu banget yang namanya exfoliator. Nah, exfoliator itu juga sebenarnya ada dua macam. Ada yang disebutnya physical exfoliator, misalnya scrubs, or kadang-kadang ada orang cuci muka pakai brush, or pakai yang kayak Foreo tuh yang gitu. Or ada juga yang disebutnya chemical exfoliator. Nah, ini misalnya kamu sering dengar itu, misalnya contohnya AHA, HA, BHA, PHA, nah retinol itu tuh adalah contoh-contoh chemical exfoliator. Jadi cara kerjanya berbeda. Nah, untuk exfoliator nanti aku akan bikin satu video khusus yang jelasin tentang exfoliator ya, karena itu penjelasannya cukup panjang. Tapi intinya menurutku kalau aku sih prefer chemical exfoliator karena dia itu sebenarnya cara kerjanya walaupun terdengar menyeramkan ya, acid gitu, tapi sebenarnya cara kerjanya itu lebih gentle dan dia sebenarnya lebih nggak abrasive gitu. That's one thing that I like about chemical exfoliator. Okay, so after that I do believe that we need treatment serum. Nah, itu bisa macam-macam sih, tergantung sebenarnya kebutuhan kamu apa. Biasanya treatment serum itu ada yang
isinya retinol, ada yang misalnya isinya vitamin C, atau ada yang sifatnya dia lebih calming. Nah, itu menurutku tergantung banget sama jenis kulit kamu apa dan kebutuhan kulitmu saat itu apa gitu. Tapi menurutku kayak menambahkan bahan aktif atau serum itu tuh salah satu yang lumayan penting sih di skincare, karena jadi kamu bisa menentukan nih, oh target apa yang ingin kamu capai dan secara spesifik kamu bisa pilih produknya gitu. Oke, yang keempat adalah moisturizer. Jadi kamu butuh moisturizer supaya kulit kamu tuh tetap lembab gitu. Jadi jangan salah, kadang-kadang misalnya kalau kulit kamu berminyak, kadang-kadang Kak, aku nggak mau pakai moisturizer soalnya kulitku berminyak. Nah itu sebenarnya salah kaprah ya sister. Soalnya justru kalau kulit kamu berminyak, terus kamu cuci muka sampai kering banget yang sampai kit gitu. Nah dan kamu nggak pakai moisturizer, kulit kamu tuh bakal berpikir, oh my god, ini kekeringan sekali, tidak, kita harus memproduksi minyak lebih banyak untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi dia akan semakin justru memproduksi minyak lebih banyak, yang akhirnya justru muka kamu malah makin berminyak, which is nanti bisa jadi malah bikin muka kamu lebih berpotensi menimbulkan jerawat gitu. Jadi untuk teman-teman yang kulitnya berminyak, kalian juga tetap harus pakai moisturizer, tapi pilihlah moisturizer yang misalnya oil free atau dia yang bahan dasarnya lebih banyak hydratersnya, misalnya yang bahan-bahan yang membuat kadar air di muka kamu tuh lebih banyak gitu. Lalu yang terakhir dan ini harus banget adalah sunscreen. Banyak banget orang-orang tuh yang kayak sampai sekarang belum pakai sunscreen, padahal sunscreen tuh penting banget. Karena dengan tidak memakai sunscreen sebenarnya kamu akan mengundang begitu banyak masalah kulit yang bisa aja terjadi di kulit kamu, dan itu sebenarnya gampang banget dihindarinya hanya dengan cara memakai sunscreen. Misalnya premature aging, sunspot, fine wrinkles, terus apalagi kayak komedo, clogged pores, itu tuh bisa juga loh produk atau akibat dari kamu nggak pakai sunscreen. So make sure you use your sunscreen diligently, religiously, karena it is very important. Okay? So jadi aku simpulin ya. Jadi menurutku, in order to make your skin healthy and happy, I do believe that we only need 6 skin items. Oke, 6 lah ya. Yang pertama itu adalah cleanser. Yang pertama adalah oil based cleanser. Yang kedua adalah facial foam, atau maksudnya obat cuci muka lah ya. Lalu yang kedua, kamu mungkin akan membutuhkan exfoliator. Yang ketiga, kamu butuh treatment serum. Yang keempat, moisturizer. Dan yang kelima, kamu butuh juga yang namanya sunscreen. Oke. Terus sekarang aku akan share apa aja yang aku pakai, produk-produknya. Kalau yang aku pakai untuk first cleanser or oil cleansingnya, aku pakai si DHC cleansing oil ini. Ini udah botol kedua or ketiga, aku suka banget. Tapi kayaknya abis ini aku mau cobain brand lain ya, ada yang lumayan menarik. Oke. I like it because it's so gentle. Gak tau ya, kulitku kan kayak lebih combination gitu, oily to nggak sampai oily banget sih. Jadi daerah sininya agak kering, tapi T-zone-nya lumayan berminyak. Nah aku ngerasa ini sih aku aman aja ya pakai ini, nggak bikin jerawatan. Terus juga kalau aku lihat ingredientsnya sebenarnya semua aman banget, karena dia base-nya adalah terbuat dari minyak zaitun or olive oil. Oke. Lalu yang kedua untuk exfoliatorku, aku pakai ini dari Skin Angel. Nah ini aku suka soalnya menurutku dia exfoliator yang sangat gentle sih. Jadi dia bahan aktifnya di sini adalah PHA dalam bentuk glucocolactone. Cuman memang nggak di state sih berapa persennya, but I think it is gentle and effective enough to exfoliate my skin on daily basis. So I really like this. Nanti juga mungkin aku akan bikin sendiri kali ya video terpisah and dedicated untuk si brand kesayanganku ini, si Skin Angel ini. Oke. Lalu yang kedua untuk ketinggalan sabun cuci muka. Sabun cuci mukanya aku pakai dari Skin Angel juga nih. Ini yang Madagascar Centella Asiatica Ampule Foam. Ini udah tube ketiga aku, and I really like this facial wash because it's not drying. Ini kayak rasanya hydrating banget and very gentle, yet it's very effective to clean kayak all the oil and dirt and makeup residue. So sesuka itu. Ini nanti akan masuk juga.
Lalu untuk treatment serumnya, aku sekarang lagi pakai juga dari si Skin Angel. Ini yang Madagascar Centella Asiatica Ampule. Ini juga udah botol ketiga. Udah, aduh beneran deh, gak bisa deh tanpa si ini. Cing cing. Selain itu aku juga lagi pakai si something yang hyaluronic B5. Jadi aku suka banget dua produk ini. Ini aku pakai sebagai treatment serum aku. Sebenarnya aku lagi tertarik untuk coba nambah aktif lain, bahan aktif lain. Cuman so far I think PHA dalam si tonernya, dan aku juga ada pakai obat jerawat untuk beberapa spot, itu saat ini udah cukup sih. Karena kayaknya kalau kamu terlalu banyak put on some actives itu juga bisa malah bikin kulit kamu jadi iritasi. Oke. Lalu untuk moisturizer aku pakai ini. Ini juga udah botol kedua or ketiga. Ini Muji Moisturizing Essence. It is made for sensitive skin. Jadi aku suka banget karena dia nggak ada pewanginya, nggak ada pewarnanya, free of paraben, nggak ada alkohol. Nah, mostly sih semua skincareku begitu, karena aku ngerasa kulitku cukup sensitif. Jadi kalau misalnya kayak pakai skincare yang terlalu banyak bahan aneh-anehnya, itu kadang-kadang kulitnya langsung marah dan dia memberontak, guys. Mengerikan, you don't want that. And then the sunscreen, ini yang aku pakai. Aku pakai merek Jepang. Ini namanya, aduh sorry, fokus nggak ya ini? Ini Anessa Perfect UV Sunscreen Milk for sensitive skin. Jadi why I like this sunscreen a lot, because ini tuh dia campuran antara chemical and physical sunscreen, and it contains no alcohol, no fragrance or whatsoever. Bahkan ini klaimnya dia bisa dipakai buat baby. And ini dia SPF 50 plus PA++++. Jadi ini menurutku cukup potent untuk dipakai, karena kan aku kerjanya sering outdoor nih, sering kerja pre-wed atau apa. Jadi aku butuh banget sunscreen yang lumayan heavy duty, and I find this works very well on my skin. Dia nggak bikin iritasi, nggak bikin jerawatan. Karena sebelumnya aku pernah tuh nyobain sunscreen lain merek Klairs kayaknya waktu itu ya, dan aku nggak cocok sih. Itu kayak gerempet gitu, perih gitu, cekit-cekit kalau dipakai, dan berapa lama setelahnya itu beruntusan. So I'm so glad that this one doesn't irritate me, dan dia juga nggak ada white cast-nya sih bisa dibilang. Kalaupun ada sedikit banget, nggak yang sampai lebay banget gimana. So overall I really like this product. So that's all I think for today. Hopefully item-item ini bisa memberi sedikit pencerahan ya ke kalian kira-kira yang baru mau mulai pakai skincare. Kira-kira item apa aja yang harus kalian punya dan harus dipakai secara rutin. Gitu. Okay, so I think if you like this video, please like and comment below, subscribe. Semoga kita bisa sharing-sharing dan berbagi info lebih sering. Okay, I'll see you guys later. Bye-bye.